Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-165. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sementara itu, Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari selalu menunggu laporan dari orang-orang yang diperintahkannya mencari dan menemui Kiai Banyu Bening. Dua orang yang datang ke padepokan yang semula memang dihuni oleh Kiai Banyu Bening itu telah meninggalkan lereng Gunung Lawu bersama sekelompok kawan-kawannya. Mereka akan memberikan laporan tentang perjalanan mereka untuk mencari dan menemui Kiai Banyu Bening. Orang itu harus menempuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari. Sekelompok orang itu menyusuri Kali Grompol untuk beberapa lama. Kemudian mereka berbelok meninggalkan Kali Grompol, menyilang sampai ke sebuah tempuran. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Kali Regunung yang panjang. Perjalanan mereka memang bukan perjalanan yang ringan. Mereka sekali-sekali harus menyusup di lebatnya hutan belukar. Sekali-sekali mereka harus menembus padang perdu yang panjang. Mereka harus melewati pegunungan gundul dan dibakar teriknya sinar matahari. Sekelompok pengikut Kiai Norowongso itu tidak dapat mencapai padepokan mereka dalam waktu sehari. Mereka harus berhenti dan bermalam di perjalanan. Untuk mendapatkan makan, mereka harus berburu di hutan yang lebat, sehingga dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi semakin terhambat. Sekelompok pengikut Kiai Norowongso itu maju dengan sangat lamban. Karena itu, untuk mencapai padepokannya, mereka memerlukan waktu yang panjang. Bahkan ternyata mereka masih belum mencapai padepokan Kiai Norowongso yang terletak tidak terlalu jauh dari Kademangan Susukan di tepi Kali Gandu ketika malam turun di hari kedua. Meskipun mereka tahu bahwa padepokan mereka sudah tidak terlalu jauh lagi, tetapi mereka tidak melanjutkan perjalanan. Jalan yang mereka lalui adalah jalan pintas yang rumpil, yang kadang-kadang melewati tebing yang curam, naik lereng bukit-bukit, dan menuruni lembah yang ditumbuhi belukar. Karena itu, mereka lebih senang memilih untuk bermalam di padang perdu yang tidak terlalu luas. Bergantian orang-orang itu berjaga-jaga. Mungkin binatang buas dari hutan yang tidak terlalu jauh dari padang perdu itu sedang kelaparan karena mereka tidak berhasil menangkap kijang. Menjelang matahari terbit, mereka telah melanjutkan perjalanan mereka menuju ke padepokan mereka yang berada di tepi Kali Gandu. Sekelompok pengikut Kiai Norowongso itu mendekati regol padepokan mereka sebelum matahari mencapai puncak langit. Orang tertua di antara mereka menjadi berdebar-debar.
Hampir di luar sadarnya, ia bertanya kepada kawan-kawannya, "Bukankah perjalanan kita ini dapat dikatakan berhasil?" "Iya, kita sudah berhasil melaksanakan perintah Kiai Norowongso dengan baik. Kita sudah menemukan padepokan Kiai Banyu Bening. Kita telah menemukan pula makam anak Nyai Wijisari. Bukankah menemukan makam itu termasuk salah satu tugas kita yang penting? Untunglah bahwa makam kecil itu berada di dalam padepokan, sehingga kita tidak harus mencarinya lagi. Bahkan seandainya makam itu tidak berada di padepokan, maka Kiai Banyu Bening tentu tidak akan bersedia memberitahukannya. Karena itu, kita akan memasuki regol halaman padepokan kita dengan dada tengadah. Kita akan dapat membanggakan diri bahwa akhirnya kitalah yang berhasil menemukan apa yang dicari Kiai Norowongso untuk waktu yang lama itu, setelah beberapa kali kelompok-kelompok yang lain mengalami kegagalan. Namun seorang di antara mereka menjawab, "Meskipun gagal, tetapi kelompok-kelompok yang lain telah mengumpulkan banyak keterangan, sehingga kita dapat langsung mencari padepokan itu di kaki Gunung Lawu." Orang tertua yang memimpin sekelompok orang itu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Kau pernah ikut-ikut dalam kelompok-kelompok sebelum kita pergi ke Gunung Lawu?" "Iya," jawab orang itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kami tidak akan mengingkari petunjuk-petunjuk itu." Mereka pun kemudian terdiam. Langkah mereka semakin mendekati regol padukuhan. Beberapa saat kemudian, maka sekelompok pengikut Kiai Norowongso itu telah berdiri di depan regol. Orang yang tertua di antara mereka yang memimpin sekelompok orang itu telah mengetuk pintu regol padepokan. Sejenak kemudian, maka sebuah lubang persegi 4 di pintu padepokan itu terbuka. Nampak sebuah wajah di lubang segi 4 itu memandang keluar. "Buka pintu," berkata orang tertua yang memimpin kelompok itu. "Hei, kau Kakang!" Terdengar orang yang menjengukkan wajahnya itu menyahut. "Iya, buka pintunya." "Baik, baik Kakang," jawab orang yang berada di dalam. Demikianlah, maka sejenak kemudian pintu regol itu pun telah terbuka. 2 orang cantrik berdiri di belakang pintu itu. Dengan wajah yang cerah, mereka telah mempersilahkan sekelompok pengikut Kiai Norowongso itu masuk. "Kiai ada di rumah?" bertanya orang tertua itu. "Kiai dan Nyai baru saja pergi Kakang, tetapi tentu tidak lama." "Kemana?" "Aku tidak tahu, tetapi mereka akan segera kembali. Mereka hanya membawa 2 orang pengiring." Orang tertua yang memimpin kelompok itu mengangguk-angguk, sementara penjaga regol itu berkata, "Sambil menunggu, Kakang sempat beristirahat barang sejenak. Mungkin Kakang akan mandi dan makan dahulu." Orang tertua yang memimpin sekelompok orang untuk mencari padepokan Kiai Banyu Bening itu mengangguk-angguk. Katanya kepada kawan-kawannya yang menyertainya, "Marilah, kita akan sempat beristirahat. Tetapi kita tidak wajib menceritakan perjalanan kita sebelum kita memberikan laporan kepada Kiai Norowongso." Kawan-kawannya pun mengerti maksud pemimpinnya itu. Karena itu, maka mereka pun harus tetap menyimpan cerita perjalanan mereka. Kedatangan sekelompok pengikut Kiai Norowongso itu disambut hangat oleh kawan-kawannya. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang mau menceritakan pengalaman perjalanan mereka.
Kami belum memberikan laporan kepada Kiai Narowongso, berkata salah seorang di antara mereka. Apa salahnya jika kau ceritakan kepada kami? Bukankah laporanmu masih utuh? Desak kawannya. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, Kiai Narowongso akan merasa dilampaui jika ia tahu bahwa aku telah bercerita lebih dahulu tentang perjalanan kami. Kawannya tidak memaksa jika Kiai Narowongso benar-benar merasa dilampaui sehingga ia menjadi marah, maka persoalannya akan menjadi gawat. Pada itu, sekelompok orang yang baru pulang dari kaki Gunung Lawu itu sempat mandi, makan dan sedikit beristirahat. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, maka Kiai Narowongso dan Nyai Wicisari dan kedua pengiringnya telah kembali ke Padepokan. Ketika mereka mendapat laporan tentang sekelompok orang-orangnya yang telah kembali, maka Nyai Wicisari dengan tergesa-gesa memerintahkan untuk memanggilnya. Beberapa saat kemudian, maka Kiai Narowongso dan Nyai Wicisari duduk di pendopo bangunan utama Padepokannya, dihadap oleh orang-orang yang baru pulang dari kaki Gunung Lawu itu. Apakah kalian dapat menemukan Padepokan Lembu Wirit yang kemudian bergelar Kiai Banyu Bening itu? Ya Kiai, jawab orang tertua yang memimpin kelompok itu. Kau bertemu dengan Kiai Banyu Bening itu sendiri? Bertanya Nyai Wicisari. Ya Nyai, jawab pemimpin kelompok itu. 2 orang di antara kami telah memasuki padepokan itu dan menemui Kiai Banyu Bening. Kau bertanya tentang makam anakku kepada Kiai Banyu Bening itu? Nyai Wicisari agaknya segera ingin mengetahuinya. Ya Nyai, jawab orang tertua itu. Apa kata Kiai Banyu Bening itu? Desak Nyai Wicisari. Orang tertua itu pun segera menceritakan kunjungannya di padepokan itu. Diceritakannya pula bahwa di depan pendopo bangunan utama padepokan itu terdapat sebuah tugu yang di atasnya terdapat sebuah nisan kecil. Makam anak itu mendapat tempat yang sangat baik di dalam padepokan Kiai Banyu Bening. Tetapi itu tidak lebih dari satu kepura-puraan, geram Nyai Wicisari. Orang-orang yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu itu termangu-mangu. Mereka melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menghormati anaknya yang telah meninggal itu. Kalian tidak usah heran, berkata Nyai Wicisari. Lembu Wirit memang seorang pembohong yang tiada duanya. Tidak seorang pun dapat membedakan yang mana yang sebenarnya dan yang mana yang sekedar pura-pura atau sekedar tipuan untuk mengelabuhi orang lain. Orang tertua yang memimpin kelompok yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu pun menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hatinya ia berkata, itulah sebabnya bahwa tingkah laku Kiai Banyu Bening itu nampak agak aneh. Agaknya ia hanya sekedar berpura-pura melupakan masa lalunya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Bertanya Kiai Narowongso. Kita datang untuk menemuinya. Aku akan memindahkan makam anakku itu. Aku akan melepaskan anakku dari cengkraman orang yang tidak tahu diri itu. Kematian anakmu itu sudah berlangsung lama sekali. Akhir-akhir ini,
Aku selalu diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Rasa-rasanya anakku itu menangis memanggilku. Ia merasa kesepian dan sendiri. Apakah kau menganggap bahwa mimpimu itu mempunyai arti tertentu? Lembu Wirit tentu sudah tidak menghiraukannya lagi. Bukan mimpi itu yang memberikan isyarat kepadamu, tetapi karena kau selalu memikirkannya, maka kau mulai dibayangi oleh mimpi-mimpi itu. Mungkin sekali, tetapi aku ingin mengambilnya dari tangan Kiai Banyu Bening. Nyai, berkata orang tertua yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu, mungkin aku dapat menceritakan sesuai dengan keterangan salah seorang murid Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai Banyu Bening telah melakukan satu perbuatan yang sangat gila. Apa yang telah dilakukannya? Bertanya Nyai Wicisari. Pemimpin kelompok itu pun kemudian telah menceritakan apa yang telah didengarnya dari Ki Warono, rencana Kiai Banyu Bening untuk menyerahkan korban-korban bayi yang harus dibakar hidup-hidup. Aku percaya bahwa gagasan seperti itu muncul di kepala Lembu Wirit. Sahut Nyai Wicisari. Tetapi itu bukan pertanda bahwa Lembu Wirit mencintai anaknya. Ia sekedar mencari kepuasan. Justru karena ia mendapat kepuasan ketika ia mendengar anaknya menangis melengking-lengking, dipanggang panasnya api. Orang tertua itu mengerutkan dahinya. Namun Nyai Wicisari itu berkata, "Sudahlah, aku tidak mau mendengar lagi cerita ngeri itu. Yang penting aku akan pergi ke Padepokan Banyu Bening untuk mengambil anakku." "Kenapa kita harus mengambil anakmu dari padepokan itu? Bukankah masih ada cara yang lebih baik?" Berkata Kiai Norowongso. "Cara yang bagaimana?" Berkata Nyai Wicisari. "Kita tidak usah membawa anakmu pergi. Tetapi seperti rencana kita semula, kita akan tinggal di kaki Gunung Lawu. Kita ambil padepokan itu dari tangan Banyu Bening." "Lalu bagaimana dengan Banyu Bening itu sendiri?" "Kita akan membunuhnya atau mengusirnya. Bukankah begitu?" Nyai Wicisari termangu-mangu sejenak. Ia nampak menjadi ragu-ragu. Sementara Kiai Norowongso berkata, "Kau masih merasa sayang kehilangan Banyu Bening?" Nyai Wicisari pun berpaling, nampak kerut yang dalam di dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kenapa kau bertanya begitu?" "Jadi kenapa kau ragu-ragu untuk membunuhnya?" Justru Kiai Norowongso lah yang bertanya. "Tidak, aku tidak ragu-ragu." Desisnya. Kiai Norowongso itulah yang kemudian bertanya kepada pemimpin kelompok itu, "Menurut pendapatmu, manakah yang lebih baik? Padukuhan Banyu Bening atau padukuhan kita di sini?" Orang itu ragu-ragu sejenak. Katanya, "Padukuhan kita ini adalah padukuhan yang paling menyenangkan. Kita sudah lama tinggal di sini." "Jawab yang sebenarnya!" Kiai Norowongso itu pun membentak. "Manakah yang lebih baik? Kita akan memilih. Justru karena anak Nyai Wicisari itu berada di sana." "Jika aku boleh mengatakan yang sebenarnya, Kiai," suara pemimpin kelompok itu nampak ragu, "Padepokan Kiai Banyu Bening nampaknya lebih besar dari padepokan kita di sini. Nampaknya padepokan itu berada di atas tanah yang subur. Sawah yang berada di seputar padepokan itu juga nampak subur. Aku kira
Sawah itu adalah sawah garapan para cantrik dari Padepokan Ki Banyu Bening. Hasilnya tentu cukup memadai. Tidak terlalu jauh dari padepokan itu, masih terbentang hutan kaki pegunungan yang lebat, padang perdu yang akan dapat menjadi cadangan masa depan. Bahkan padang perdu yang berbatu padas itu pun selalu basah, karena ada 1000 mata air yang dapat disalurkan dan ditampung menjadi parit-parit yang dapat mengaliri tanah yang luas. Kau sempat meneliti keadaan di sekitar padepokan itu? Bertanya Kiai Norowongso. Ketika aku berdua memasuki padepokan, maka kawan-kawan yang lain menunggu di padang yang sempat mendapat perhatian mereka. Kiai Norowongso mengangguk-angguk. Katanya kepada Nyai Wicisari, "Nah, bukankah menarik untuk berada di padepokan itu? Di sini kita tidak dapat berkembang, meskipun kita tinggal di tepi sungai, namun tanahnya terasa semakin sempit. Kita tidak dapat mendesak orang padukuhan yang memang sudah berdiri di jarak yang jauh. Kita juga tidak dapat menebas hutan menurut keperluan. Kita memang dapat menakut-nakuti orang-orang susukan. Tetapi dengan demikian, maka kita menjadi orang yang hidup terpencil. Meskipun kita tidak memerlukan mereka, namun ada baiknya kita dapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan di sekitar kita." Nyai Wicisari pun mengangguk-angguk pula. "Nah, kita akan datang dan menyingkirkan Kiai Banyu Bening. Kita akan berada di satu daerah yang baru dengan harapan-harapan baru. Tetapi kita memerlukan persiapan yang baik, Kiai," berkata pemimpin kelompok itu. "Meskipun nampaknya tidak terlalu banyak, tetapi aku melihat kesiagaan yang tinggi dari para cantrik di padepokan Kiai Banyu Bening itu. Apakah kau kira selama ini kita tidak menempa diri? Hei, bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau dibayangi oleh ketakutan untuk mengambil padepokan itu?" "Tidak, Kiai. Bahkan aku telah mengatakannya kepada Kiai Banyu Bening bahwa Kiai dan Nyai akan datang untuk merawat dan memakamkan kembali anak itu di padepokan itu pula, dan mempersilahkan Kiai Banyu Bening untuk pergi." "Kita akan membunuhnya," geram Kiai Norowongso. "Aku tidak dapat mengatakannya seperti itu pada waktu aku menghadap Kiai Banyu Bening." "Aku mengerti." Kiai Norowongso mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kita akan membuat persiapan sebaik-baiknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan pergi ke lereng Gunung Lawu." Kami menempuh perjalanan kembali dari kaki Gunung Lawu dalam 2 hari lebih sedikit. Kami bermalam 2 malam di perjalanan. Apakah perjalanan itu cukup berat? Ya, Kiai. Perjalanan cukup berat, apalagi jika kita berangkat dengan seluruh isi padepokan ini. Kita tidak akan berangkat bersama-sama. Kita akan mengirimkan beberapa orang lebih dahulu untuk membuat landasan tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Mungkin di pinggir hutan yang dapat memberikan dukungan persediaan makan bagi kita. Tentu ada di antara kita yang memiliki kemampuan berburu. Padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu tentu juga akan dapat menjadi sumber bahan makanan bagi kita. Dengan demikian, hubungan yang buruk akan terulang kembali di tempat yang baru itu, potong Nyai Wicisari. Kita akan dapat menyebut nama Kiai Banyu Bening. Nyai Wicisari mengangguk-angguk. Meskipun demikian, ia pun berkata, "Persiapan kita harus meyakinkan. Tetapi yang penting bagiku, aku akan mengambil dan merawat anakku yang selalu hadir di dalam mimpi-mimpiku." Kiai Norowongso mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti." Beberapa saat
Kemudian, maka sekelompok orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itu pun diperkenankan untuk beristirahat. Namun Kiai Norowongso itu pun berkata, "Mulai besok kita akan berkemas." Aku tidak ingin persiapan kita berkepanjangan, berkata Nyai Wicisari. Aku rindukan anak itu. Perintah untuk mempersiapkan diri itu pun kemudian telah sampai ke setiap telinga. Seorang yang rambutnya sudah ubanan berbisik kepada kawannya, "Langkah yang kurang bijaksana. Tempat ini merupakan tempat yang paling baik. Jika kita berada di daerah baru, apakah kita dapat dengan segera mendapatkan lahan yang subur?" Kawan kita sudah sempat melihat-lihat. Tanah di sekitar padepokan di kaki Gunung Lawu itu sangat subur. Banyak cadangan tanah yang masih terbuka. "Kau memang dungu," geram orang yang rambutnya sudah ubanan itu. "Bukan lahan yang akan kita tanami padi dan jagung." "Maksud paman?" "Lahan yang dapat menyediakan uang, emas dan permata. Hei, bukankah di samping bercocok tanam, kita juga selalu menuai benda-benda berharga itu? Kita tinggal mengambilnya dan membawanya ke padepokan." Oh, orang itu mengangguk-angguk, tetapi ia masih bertanya lagi, "Bukankah di mana-mana ada orang kaya?" Sudah, potong orang yang rambutnya ubanan itu. "Kau memang dungu." Orang yang berambut ubanan itu pun kemudian telah bangkit dan melangkah pergi. Sejak hari berikutnya, maka Kiai Norowongso telah memerintahkan orang-orangnya untuk berlatih. Di sela-sela kerja mereka di sawah dan pategalan, mereka telah menyelenggarakan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih dari biasanya. Di samping latihan-latihan yang meningkat, maka Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari juga meningkatkan kegiatan mereka di malam hari. Sebelum mereka meninggalkan padepokan mereka, maka Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari berniat untuk mengurus benda-benda berharga yang ada di daerah jangkauan mereka. Hampir setiap malam, Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari telah keluar dari padepokan mereka. Sekali-sekali mereka berpacu di bulak-bulak panjang di atas punggung kuda bersama 4 atau 5 orang pengikutnya. Tetapi pada kesempatan lain, mereka berjalan menyusuri pematang dan bahkan padang-padang perdu untuk mengumpulkan benda-benda berharga. Sementara itu, di siang hari, beberapa orang pengikutnya berkeliaran untuk mencari sasaran serta melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada sasaran itu. Dengan demikian, maka pada lingkungan yang terhitung luas di sekitar padepokan Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari itu, keadaannya menjadi semakin memburuk. Seakan-akan tidak ada kekuatan yang dapat membendung perampokan-perampokan yang semakin sering terjadi. Padukuhan-padukuhan besar dan kecil selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Gardu-gardu peronda justru menjadi kosong karena para peronda berapapun jumlahnya tidak akan mampu menghentikan perampokan-perampokan itu. Ketika pada suatu saat Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari menemui sebuah gardu yang ditunggui oleh 5 orang peronda, maka nasib kelima orang peronda itu menjadi sangat buruk.
Bahkan mereka masih juga sempat mengancam jika masih ada yang meronda di malam-malam mendatang, maka mereka akan dihabisi. Dengan demikian, maka ketakutan pun semakin tersebar di daerah yang luas di sekitar padepokan itu, tetapi tidak ada yang mampu mengatasinya. Di samping kegiatan yang meningkat itu, maka latihan-latihan pun berlangsung semakin meningkat. Kyai Norowongso dan Nyai Wijisari telah menjadi semakin mantap. Daerah perburuan benda-benda berharga di lingkungan yang terasa menjadi semakin tua itu telah menjadi semakin kering pula. Sehingga karena itu, maka mereka mengharapkan daerah baru yang masih subur. Kyai Norowongso dan Nyai Wijisari juga memperhitungkan kemungkinan bahwa daerah di sekitar kaki Gunung Lawu itu juga sudah dikuras habis oleh Kyai Banyubening. Namun jika mereka dapat menduduki padepokan Kyai Banyubening, maka benda-benda yang tersimpan di padepokan itu akan jatuh ke tangan mereka pula. Namun Kyai Norowongso dan Nyai Wijisari ternyata cukup berhati-hati. Mereka telah mengirimkan beberapa orang untuk mengamati padepokan itu dalam beberapa hari. Kalian harus mengetahui seberapa kekuatan yang tersimpan di padepokan itu, sehingga kedatangan kita tidak sekedar menyurukkan kepala kita ke dalam api. Dengan demikian, maka 5 orang telah diperintahkan untuk berangkat menuju ke kaki Gunung Lawu. 2 di antara mereka adalah orang-orang yang pernah pergi ke padepokan Kyai Banyubening, sementara yang lain adalah orang-orang yang baru. Diharapkan bahwa orang-orang baru itu akan dapat memberikan pertimbangan yang lebih lengkap setelah mereka melihat padepokan Kyai Banyubening dan lingkungan di sekitarnya. Kelima orang itu menempuh perjalanan yang jauh, tetapi perjalanan mereka tidak banyak dibayangi bahaya, karena mereka tidak mempunyai tugas lain kecuali melihat-lihat padepokan di kaki Gunung Lawu itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.